Nah, di dalam bagian yang kedua, Rasul Petrus mengatakan Yesus berkorban secara badani. Ini berkaitan satu dengan yang lain. Kita belum pernah disalib. Kita belum pernah merasakan bagaimana tangan kita tertusuk dengan paku sampai tembus berjam-jam, darah menetes. Kita belum pernah merasakan kaki kita dipadukan, dipaku sampai tembus. Kita belum pernah merasakan bagaimana kepala kita ditaruh mahkota duri, ditekan. Dan bagaimana kita punya lambung ini juga ditusuk. Kita belum pernah merasakan semua. Yesus pernah merasakan sebelum dia disalib. Ada satu penderitaan yang katanya, itu penderitaan yang sampai saraf. Kenapa? Karena setiap pecut daripada orang Romawi, di ujungnya ada pengungkit. Jadi pada waktu Yesus disalib, itu ingat, ada penderitaan sebelumnya. Yaitu apa? Penderitaan daripada pukulan dan sabetan, dan pukulan daripada setiap pecutan itu. Ternyata ujungnya ada pengungkit, menarik apa? Sebagian daripada daging. Dan daging itu dalamnya kalau ada saraf itu tertarik. Dan banyak orang mengatakan itu mungkin lebih daripada ratusan. Nah, bayangkan saudara, pecut itu ujungnya ada pengungkit. Dipecut lagi, dipecut lagi, dipecut lagi. Jadi Kristus pernah mengalami penderitaan secara badani. Tapi di dalam penderitaan itu, dia tidak keluar kata-kata penghinaan. Dia tidak keluarkan kekuatan secara nilai. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bisakah pada satu Yesus menunjukkan dia Allah yang anti penderitaan? Dipecut, tenang. Seperti orang-orang debus misalnya. Atau orang-orang yang punya ilmu-ilmu hitam. Akhirnya Yesus dipecut, semua tidak ada yang terkoyak. Wah, jadi orang sangat takut. Bisa gak Yesus lakukan itu? Bisa gak? Bisa, tapi kenapa dia menunjukkan dirinya manusia biasa? Karena dia sedang punya misi mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa kita. Maka dia merendahkan diri, dia sama seperti kita. Sebetulnya dia bisa tidak merasakan pecutan itu. Dia bisa tidak merasakan akan semua hal-hal yang menyentuh tubuhnya. Tapi dia harus kosongkan diri. Dia harus membatasi diri. Dan dia harus menunjukkan dirinya adalah manusia yang sama dengan kita. Jadi di dalam bagian ini, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, ini adalah satu nilai yang juga boleh kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu bagaimana kita harus mempersenjatai pikiran kita berdasarkan konteks bagian ini. Saya harap setiap kita bisa membaca dan bersama-sama, walaupun tulisannya kecil kita bisa baca. 1, 2, 3, iya. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Mengenal dia dalam persekutuan penderitaannya. Jadi mengenal Kristus dalam kuasa kemenangan atas dosa. Mengenal Kristus untuk kemenangannya atas kesulitan demi kesulitan. Itulah tujuan hidup daripada Paulus. Itulah tujuan hidup dari kita semua. Nah, jadi di dalam konteks penderitaan Tuhan Yesus yang seperti inilah, kita diajak oleh Rasul Petrus untuk mempersenjatai pikiran kita. Kita sangat mudah mempersenjatai diri berdasarkan nilai yang bisa kita lihat. Ketika kita akan pergi ke hutan, ketika kita akan perang, kita harus punya pistol, kita harus punya perlengkapan-perlengkapan yang lain. Tapi di dalam bagian ini kita diajarkan bagaimana kita mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang alkitabiah. Pikiran apa itu? Yaitu pikiran yang berkaitan dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan dasar kita, mengapa Rasul Petrus memakai istilah mempersenjatai? Apakah hal ini berkaitan dengan peperangan rohani? Sehingga memakai istilah daripada bagian ini, same way katanya of thinking. Ada yang istilahnya same way of inciting. Nah, di sini saudara, jadilah sama.
Sama dalam hal apa? Cara berpikir Kristus. Menghadapi penderitaan, menghadapi olokan, menghadapi satu penghinaan demi penghinaan yang diarahkan kepada pikiran dan perasaan dia pada saat itu. Nah, di sini kita akan belajar akan bagian itu. Dan pertanyaan kita, apa itu pikiran yang alkitabiah berkaitan dengan penderitaan Tuhan Yesus? Bahasa Indonesia berasal daripada bahasa ini, ya, pasien. Ingat pasien, ingat seorang perawat yang sabar. Jadi ini pun saya udah cek dalam British, Amerika pronunciation juga sama. Memakai istilah kata patient. Jadi kesabaran. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Menerima dengan penuh kasih perlakuan orang lain. Itulah yang disebut namanya kesabaran. Passion. Kesabaran. Ya. Jadi kalau engkau menerima perlakuan orang lain yang memuji engkau, itu enak, sabar engkau dipuji, nggak boleh tergila-gila, gampang itu. Tapi kalau engkau dihina-hina, sabar engkau nggak balas, itu yang susah. Engkau dikasih makanan yang bisa menggoda engkau, sabar engkau tidak sentuh gitu. Ya. Pas kalau engkau lagi ada penyakit, diare itu gampang untuk nahannya. Tapi kalau engkau lagi sehat, disiapkan makanan yang enak, waduh, langsung rasanya lezat untuk kumakan. Nah, di dalam bagian ini saudara, menerima dengan penuh kasih perlakuan orang lain, khususnya dalam konsep penderitaan, orang menghina kamu, orang mempermalukan kamu, orang menjelek-jelekan kamu, orang memukul kamu. Kamu menerima dengan penuh kasih perlakuan orang itu. Ini yang disebut namanya sabar. Ya. Sedangkan apa yang disebut bukan sabar, no patience, adalah ketika kita menunda tidak berespon, tapi dalam hatinya penuh dengan menggerutu. Ini bukan sabar. Ini namanya menunda emosi yang belum saatnya. Itu bukan sabar. Engkau tidak marah kepada suamimu, engkau tidak marah kepada istrimu. Sabar. Kenapa? Waktu engkau marah, ingat itu rumah mertuamu. Ya. Engkau tuh marah, ingat ada apa? Nanti di rumah kalau sudah berdua aku tuangkan seluruh kemarahanku. Itu bukan sabar. Itu hanya menunda sesuatu yang sifatnya sesaat. Nah, sedangkan sabar di sini berarti menerima dengan penuh kasih perlakuan orang lain. Ya. Nah, jadi ada juga tandanya. Orang yang tidak sabar banyak bicara. Akhirnya loss of control. Kenapa Yesus berdiam ketika dipermalukan? Katakanlah, apakah engkau benar-benar raja orang Yahudi? Apakah engkau Mesias? Yesus pada waktu dihina. Yesus pada waktu diadili oleh orang-orang yang tidak layak mengadili dia. Yesus berdiam. Waktu berdiam, itulah tanda dia passion. Dia tanda sabar. Bukan dia mengalah, dia sabar. Orang yang gak sabar banyak bicara. Sudah banyak bicara, gak tahu lagi apa yang dibicarakan. Pokoknya aku ngomel terus. Jadi disitulah saudara, hati-hati dengan kita yang akhirnya tidak sabar. Nah, di dalam bagian ini Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, persenjatailah pikiranmu yang sama dengan pikiran Kristus, yaitu apa? Punya aspek kesabaran.